Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Apakah sehat semuanya? Sehat. Oke. Nah, sebelum kita memulai pada pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Lujeng untuk memimpin doa terhadap teman-teman satu kelas. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, akan Bapak presentasi terlebih dahulu. Lujeng Septiana. Hadir, Pak. Oke. Esa Aisyah. Hadir. Hadir. Sefi Rahma. Hadir. Adivia. Hadir. Anissa Ramadhani. Hadir. Tata Unggul. Hadir. Nurvina. Sakit ya. Hadir. Nurul Hidayah. Hadir. Josefira. Hadir. Anissa Cantika. Hadir. Salsabila Aulia. Hadir. Ademaya. Sakit. Sakit atau terlambat tadi? Sakit. Iya, ya. Hadir. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Minggu yang lalu Anda sudah mempelajari terkait dengan teks LHO. Teks LHO Anda sudah mempelajari terkait dengan struktur. Anda sudah belajar kaidah kebahasaan. Anda juga sudah belajar terkait membuat buku tempel yang kemudian kemarin kalian presentasikan di depan kelas. Hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu terkait dengan menyampaikan kritik melalui senyuman. Apa itu menyampaikan kritik lewat senyuman? Coba Anda buka di buku teks pada bab baru atau subbab baru terkait dengan subbab mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, pernah tidak anak-anak ketika melihat di sebuah artikel atau melihat di sebuah teks, Anda membaca teks yang isinya itu berisi tentang kelucuan? Pernah tidak? Pernah. Nah, kemudian pernah tidak Anda ketika di dalam sebuah YouTube misalkan atau di sebuah televisi, Anda melihat sebuah lawakan tunggal yang disampaikan oleh orang tertentu? Pernah tidak? Pernah. Nah, hal itu kita akan belajar dengan hal yang berkaitan dengan seperti itu. Yang pertama, pertanyaan pemantik Bapak yang pertama itu adalah pernah tidak kalian, kan tadi kan Bapak tanya apakah kalian pernah membaca sebuah teks yang isinya berisi kelucuan? Itu dia namakan dengan teks anekdot. Betul. Kemudian yang kedua itu Bapak menanyakan pernah tidak kalian melihat di sebuah YouTube terkait dengan lawakan tunggal? Kita namakan dengan apa? Stand up comedy. Betul, pintar. Hari ini kita akan belajar terkait dengan dua materi ini. Nah, untuk model pembelajaran yang Bapak gunakan hari ini, kita menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan metode yaitu group investigation. Nah, nanti kalian Bapak arahkan untuk membuat satu kelompok itu berkisar 3 atau 4 orang yang kemudian nanti akan mengerjakan tugas LKPD sesuai dengan yang Bapak berikan. Namun, ya sudah, karena ini sudah masuk ke tahap inti, silakan kalian membuat kelompok yang satu kelompok berisi 3 orang, silakan. Ini ke sini. Nah, ini jadi dibelokkan. Nah, ini dibelokkan. Ya. Jadi agar terlihat seperti Anda sedang belajar kelompok. Sama nasib ya, Pak. Boleh. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan satu LKPD untuk kelompok kalian. Nah, semuanya kan sudah mendapatkan teks LKPD. Coba Anda perhatikan di bagian awal. Nah, coba diperhatikan. Bagian awal, Anda harus menuliskan nama ketuanya siapa, nama anggotanya siapa, dan kelas berapa. Lalu,
silakan dibaca petunjuk pengerjaan soalnya secara saksama. Kemudian yang ketiga ini Bapak menyediakan satu teks anekdot. Nah, sekarang dibalik ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya Bapak menyediakan tabel yang berisi identifikasi pesan. Nanti Anda harus menguraikan temanya apa yang pertama. Kemudian masalah yang dihadapi seperti apa, unsur humornya bagaimana, dan apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Coba di halaman setelahnya, terkait dengan struktur teks, terdapat orientasi, komplikasi, dan apa? Evaluasi. Nah, nanti di dalam itu Anda paparkan isi teksnya itu yang dari orientasi itu yang mana seperti itu. Kemudian setelah Anda mengisi di isi teksnya ini, tolong diberikan alasan mengapa isi teks tersebut masuk kepada orientasi, mengapa teks tersebut masuk ke komplikasi dan evaluasi. Nah, silakan dikerjakan. Bapak akan berikan waktu sebanyak 40 menit untuk mengerjakan. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan sesi presentasi. Dapat dipahami? Silakan untuk dikerjakan. Bapak mau bertanya. Oh iya, sebentar. Pak boleh pinjam bukunya? Coba, apa tadi Mbak? Yang mana? Ada kesusahan? Coba kelompok ini sudah sampai tahap apa? Pak baru nulis nama. Pak ini tak nulis nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Ayo kelompok yang ini bagaimana? Sudah selesai. Nah ini. Sudah paham? Tadi? Sudah selesai semuanya? Kalau ada yang belum, Bapak tambahkan waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Nah, karena waktu sudah menunjukkan ke waktu tahap presentasi, silahkan Bapak harapkan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, nanti sistematikanya bagaimana? Kan ada yang bertanya biasanya, Pak, yang maju itu perwakilan atau kelompok? Nah, kalau Bapak mengharapkan yang maju itu per kelompok, karena namanya saja metodenya group investigation. Harusnya Anda maupun tugas atau presentasi ya tetap harus secara berkelompok. Seperti itu. Nah, silakan Bapak tunjuk saja yang maju adalah kelompoknya Mbak Lujeng. Yuk. Oke, Mbak Lujeng silakan maju ke depan bersama teman-temannya. Ini Mbak. Silakan bisa dibuka dengan salam. Nanti teman-temannya ketika sudah bisa menyampaikan kritik atau tanggapan atau pertanyaan terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh Baru dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja
pada kelompok kami, yaitu tentang mengidentifikasi teks anekdot. Untuk soalnya langsung ke yang ya ada udah. aja Mbak. Untuk struktur yang Ayo suaranya pertama, dilantangkan, ayo. untuk struktur yang pertama ada yang namanya tema. Di sini dalam teks kami menemukan kesenjangan ekonomi dan keterbatasan finansial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menikmati liburan. Lalu masalah yang dihadapi Didi, seorang kuli bangunan, menghadapi kesulitan finansial yang membuatnya tidak mampu mengajak keluarga berlibur ke tempat-tempat rekreasi yang diinginkan anaknya. Selanjutnya ada unsur humor. Yang pertama, Didi menciptakan alasan-alasan konyol untuk menolak ajakan anaknya berlibur, yaitu Jakarta banjir dan perahunya bocor. 2. Anaknya yang menganggap tempat kerja ayahnya sebagai tempat rekreasi dan menyusun Lego dari batu bata. 3. Anak perempuannya yang ingin menjadi kuli bangunan dengan alasan emansipasi. Lalu pesan yang ingin disampaikan adalah teks ini menyoroti kondisi ekonomi pekerja kasar seperti kuli bangunan yang kesulitan memenuhi keinginan keluarga untuk berlibur ke tempat rekreasi. Cerita ini juga menggambarkan kreativitas dan kepasrahan dalam menghadapi keterbatasan ekonomi. Lalu yang tabel kedua ada struktur teks. Yang pertama ada orientasi. Isi teksnya adalah bagian orientasi terdapat pada paragraf pembuka, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi. Sampai kalimat liburan itu obat stres, tapi buat saya malah bikin stres. Alasannya karena bagian ini termasuk orientasi karena memperkenalkan tokoh utama yaitu Didi, pekerjaannya sebagai kuli bangunan, dan memberikan gambaran awal tentang pandangannya terhadap liburan yang berbeda dari kebanyakan orang. Orientasi ini mengarahkan pembaca pada situasi dan konteks cerita yang akan dibahas. Struktur teks selanjutnya adalah komplikasi. Isi teksnya adalah bagian komplikasi terdapat pada beberapa paragraf berikutnya, yaitu datang liburan orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Dilanjutkan dengan cerita tentang anak yang menganggap tempat kerja ayahnya sebagai tempat rekreasi, keinginan menjadi kuli bangunan, kejadian mandi bola, hingga protes anak karena ayahnya pergi ke Jakarta. Alasannya adalah bagian ini termasuk komplikasi karena menunjukkan masalah atau konflik terutama dalam cerita, yaitu ketidakmampuan Didi memenuhi keinginan anaknya untuk berlibur, serta berbagai situasi lucu yang terjadi akibat keterbatasan finansial tersebut. Komplikasi ini mengembangkan cerita dan menampilkan rangkaian kejadian yang menimbulkan kelucuan. Struktur teks selanjutnya adalah evaluasi. Isi teksnya adalah, tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet. Ternyata banyak wahana di Dufan itu. Salah satunya rumah miring. Sampai ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Saya Didi. Alasannya adalah Didi memberikan pandangan dan penilaiannya terhadap situasi yang dia hadapi. Khususnya ketika dia mengkritisi konsep rumah miring di Dufan dari perspektif seorang kuli bangunan. Evaluasi ini memperlihatkan cara pandang unik tokoh terhadap situasi yang dihadapinya dan memberikan sentuhan humor di akhir cerita sebagai penutup. Sudah ya. Oke, Bapak berikan kesempatan kepada satu orang untuk memberikan kritik atau saran atau mungkin pertanyaan kepada kelompoknya Mbak Lujeng. Silakan siapa? Mbak Nurul Hidayah, silakan berikan kritik atau saran, boleh tidak apa-apa. Mungkin sudah bagus atau bagaimana gitu, boleh ya, silakan. Presentasinya sudah bagus, tapi punya saya ada yang berbeda Pak jawabannya. Di bagian apa Mbak itu? Benar Pak, cari dulu. Oh iya Pak, untuk orientasi punya saya cuma asal apa? Oh ya, tidak apa-apa. Baik, sudah bagus ya presentasi dari kelompoknya Mbak Lujeng, sudah cukup bagus. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Lujeng. Silakan duduk dengan salam Mbak.
Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan presentasi yang sudah Anda paparkan tadi, Bapak akan memberikan sebuah umpan balik. Ada dua sisi umpan balik. Yang pertama dari sisi segi kelebihan dan kekurangan. Nah, menurut Bapak di kelas ini sudah menerapkan group investigation dengan baik dari segi kelompok seperti itu. Nah, namun kelemahannya adalah ketika kalian menyampaikan waktu presentasi, Anda terpaku pada teks. Sehingga nanti akan membuat audiens itu terasa bosan begitu. Jadi akan kurang untuk menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Namun secara keseluruhan untuk kelas ini sudah bagus ya. Nah, karena kan tadi Bapak juga melakukan penilaian terhadap setiap kelompok. Bapak akan umumkan satu kelompok terbaik yang menurut Bapak sangat spektakuler ya. Nah, kelompok ini memiliki nilai dengan jumlah 47 pada bagian tabel identifikasi pesan dalam teks anekdot. Kemudian, di bagian struktur teks, kelompok ini mendapatkan nilai sebanyak 50. Ya, jadi kalau dijumlahkan menjadi 97. Kelompok itu jatuh kepada kelompoknya siapa kira-kira? Saya. Kelompok kancil. Kelompok kancil. Satu atas nama Lujan Septiana Sari. Kita akan menjelaskan sedikit terkait materi mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Yang pertama kita akan ketahui dulu apa pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot itu merupakan cerita singkat yang menarik, lucu, kemudian dia mengesankan seringkali berisi kritik atau sindiran. Nah, biasanya di dalam teks anekdot itu nanti terdapat teks yang isinya itu berupa kelucuan. Nanti akan Bapak bahas di struktur-struktur selanjutnya terkait dengan struktur dari teks anekdot sendiri. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan stand up comedy. Seringkali kita tahu bahwa stand up comedy itu merupakan sebuah seni komedi atau lawakan tunggal yang dibawakan oleh seorang komika secara monolog kepada penonton. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, dari dua tadi, antara teks anekdot dengan stand up comedy, siapa yang bisa menjelaskan apa perbedaan di antara keduanya? Perbedaannya dari teks anekdot dengan stand up comedy itu apa bedanya? Kalau teks anekdot berbentuk teks, terus kalau stand up comedy dan representasi dari anekdot. betul, pintar ya, Mbak Lujem akan mendapatkan nilai tambahan karena sudah aktif. Tepuk tangan untuk Mbak Lujem. Nah, betul, itu merupakan perbedaan yang mendasar ya, karena teks anekdot dia lebih ke berbasis teks. Kalau stand up comedy dia lawakannya secara langsung di atas panggung. Sekarang Bapak akan membahas terkait dengan struktur dari teks anekdot. Yang pertama adalah orientasi. Nah, sebentar ya. Struktur anekdot itu ada berapa? 3, betul. Apa yang membedakan antara struktur teks anekdot dengan struktur teks yang lain seperti mungkin fabel atau legenda? Kan Anda sudah belajar legenda dan fabel di SMP. Anda kan pasti tahu, bisa membedakan terkait misalnya fabel. Kalau fabel itu strukturnya ada 4, ya kan? Ada kemarin itu orientasi, kemudian yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada evaluasi. Bukan, kalau fabel itu resolusi, yang terakhir adalah koda. Kalau anekdot itu terdapat 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua terdapat komunikasi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Nah, orientasi itu merupakan berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal lain. Nah, biasanya di teks anekdot itu orientasi itu mengenalkan, misalnya
Di awal itu penulis itu ingin memaparkan apa sih? Kan pasti inginnya perkenalan terlebih dahulu, misalnya sebelum membawakan ke hal-hal yang berhubungan dengan kelucuan seperti itu. Nah, di dalamnya itu terdapat 5W+1H. Apa saja 5W+1H? Apa? Siapa? Kemudian mana? Mengapa? Siapa? Terakhir kapan? Ya, terus bagaimana? Betul, pintar. Berarti kalian sudah memperhatikan terkait 5W+1H di materi-materi sebelumnya. Nah, yang kedua itu merupakan komplikasi, yaitu menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Bedanya dengan fabel, kalau Anda belajar fabel, itu komplikasinya dia lebih ke permasalahan tokoh. Misalnya si kancil itu memiliki permasalahan dengan buaya misalnya. Itu merupakan konflik atau puncak ketegangan masalah. Akan tetapi jika di teks anekdot itu lebih berbeda, dia lebih ke permasalahan, akan tetapi di dalamnya itu mengandung sebuah lawakan. Jadi kalau misalnya Anda membaca teks anekdot kemudian terdapat di tengah-tengah teks itu terdapat misalnya lawakan, nah itu sudah memasuki di tahap komplikasi. Kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi atau komentar terhadap isi atau pesan yang dan fenomena yang telah diceritakan. Biasanya tahap evaluasi ini berada di bagian akhir teks. Di akhir teks atau kita sebut dengan koda, sama ya dengan ini ya. Ini sama artinya koda. Koda itu merupakan penegasan ulang yang disampaikan untuk menjabarkan paragraf-paragraf yang sebelumnya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita sudah mempelajari tentang teks anekdot. Teks anekdot tadi apa? Sebuah teks yang isinya mengandung unsur humor. Kemudian kalau stand up comedy merupakan sebuah lawakan tunggal yang dipaparkan di atas panggung. Struktur teks terdapat 3, apa saja tadi? Orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Nah, untuk materi yang akan datang, itu kalian silakan Anda pelajari di dalam buku teks terkait dengan menilai akurasi kritik sosial. Nah, silakan Anda pelajari semuanya. Silakan Anda pelajari di bagian subbab itu, karena itu merupakan subbab penting ya sepertinya besok Anda akan presentasi lagi. Silakan dipelajari. Agar apa? Agar ketika guru menanyakan terkait pertanyaan seputar materi yang akan disampaikan, Anda sudah paham. Misalnya ada guru yang menanyakan apakah sudah belajar, kemudian apa yang Anda pelajari. Nah, itu Anda akan tahu seperti itu. Jadi tidak perlu Bapak terlalu banyak bimbing di kelas seperti itu. Oke, karena waktu istirahat sudah hampir tiba, sekitar 5 menit lagi, Bapak akan cukupkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Tapi sebelumnya kita baca hamdalah terlebih dahulu sebelum istirahat. Yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat dan semoga kalian menjadi orang yang sukses. Amin. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak akan cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.